Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu pengetahuan terhadap teman-teman tentang kebudayaan dari daerah saya yang akan saya bahas, yaitu Provinsi Jambi. Nah, apa saja nih yang menjadi ciri khas atau keunikan dan budaya yang ada di Provinsi Jambi? Nah, yang pertama, Provinsi Jambi itu ada atau ditetapkan secara resmi menjadi provinsi itu pada tahun 1957 sebagai pemecahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di situ terbentuklah Provinsi Jambi. Walaupun sebenarnya dalam sejarah Provinsi Jambi udah ada sejak lama, sejak Kesultanan Jambi, sejak tahun 1906 itu Jambi sebenarnya sudah ada. Akan tetapi secara resmi ketika negara kita sudah berdiri, Provinsi Jambi ada pada tahun 1957. Nah, di Jambi ini memiliki salah satu yang paling ikonik adalah Gunung Kerinci. Gunung Kerinci merupakan gunung Merapi aktif tertinggi di Asia Tenggara. Nah, itu menjadi suatu hal yang ikonik dari kota Jambi. Di mana daerah lain memiliki gunung, tapi ini adalah gunung yang tertinggi di Asia Tenggara dan menjadi salah satu ciri khas kota tempat saya lahir. Nah, Jambi juga memiliki kebudayaan yang menurut saya menarik untuk dibahas, di mana penduduk dari Provinsi Jambi itu sebenarnya ada penduduk Melayu. Sebagian besarnya penduduk Melayu, atau lebih tepatnya 30%-nya penduduk Melayu, dan ada juga 20% penduduk dari Jawa yang mereka berpindah dari Pulau Jawa ke Provinsi Jambi. Nah, Provinsi Jambi ini penduduknya itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Apabila daerah dan di Provinsi Jambi tersebut lebih dekat dengan Sumatera Selatan, maka bahasa Melayu mereka lebih cenderung mirip dengan yang penduduk Sumatera Selatan. Akan tetapi bagi mereka yang dekat dengan Sumatera Barat memiliki bahasa Melayu yang lebih cenderung mirip dengan penduduk dari Sumatera Barat. Nah, di situ kita bisa melihat kalau penduduknya ini memiliki berbagai bahasa yang digunakan. Tidak satu bahasa saja, bukan hanya Melayu, bukan bahasa Indonesia, tapi memiliki berbagai bahasa yang digunakan di daerah tempat mereka tinggal. Walaupun untuk bahasa Melayu Jambinya sendiri ada yang menggunakan, akan tetapi sudah sangat jarang ditemuin karena kebanyakan dari penduduk Provinsi Jambi adalah pindahan dari daerah-daerah lain. Nah, Provinsi Jambi ini memiliki salah satu kebudayaan yang menurut saya yang paling terkenal itu tarian Sekapur Siri, yang mana tarian ini awalnya diciptakan untuk menyambut dari presiden kedua kita, yaitu Pak Soeharto. Nah, dari situ tarian Sekapur Siri terus berubah seiringnya waktu, dan sampai sekarang menjadi ciri khas tarian paling terkenal dari Provinsi Jambi. Bukan hanya tarian, di Provinsi Jambi juga terdapat makanan-makanan khas budaya yang bisa dibilang menjadi budaya orang Jambi, di mana sebenarnya penduduk asli orang Jambi itu pada zaman dahulu bergantung kepada alam. Maka ada banyak makanan-makanan yang dimana di Pulau Jawa tidak ada, tapi di Provinsi Jambi dimanfaatkan menjadi sebuah makanan dan menjadi ciri khas. Walaupun ada persamaan dengan daerah-daerah di Sumatera lainnya. Salah satu contohnya yaitu adalah tempoyak. Tempoyak adalah sebuah makanan, ya, bisa berbentuk sambal, bisa berbentuk seperti gulai, yang dibuat dengan bahan utama yaitu adalah durian yang telah difermentasikan. Nah, ini menjadi salah satu makanan yang cukup menarik untuk kita coba apabila mengunjungi Provinsi Jambi. Dan Provinsi Jambi memiliki daerah cenderung daerah lembah dan dataran rendah. Nah, di mana keadaan geografi, iklim itu mempengaruhi sifat-sifat dari penduduknya. Apabila di Jawa, setiap orang cenderung berbicara dengan nada rendah dan sopan. Akan tetapi karena keadaan iklim dan geografi tersebut, masyarakat Jambi memiliki cenderung apabila berbicara nadanya tinggi dan seakan-akan terdengar kasar, padahal itu menjadi kebiasaan mereka dalam berbicara atau berkomunikasi. Apabila seseorang dari Pulau Jawa datang ke Provinsi Jambi dan tidak terbiasa mendengar dengan nada tinggi, mereka mungkin akan menganggap itu seseorang tersebut marah. Akan tapi tidak, karena emang
keadaan di sana, cara mereka berkomunikasi, cara mereka berbicara itu dengan ada ya terdengar tinggi dan juga terdengar seakan-akan mereka berteriak. Nah, oleh karena itulah Jambi memiliki banyak keunikan. Nah, di Jambi juga ya pekerjaan sebenarnya cenderung masyarakat tersebut menjadi buruh, bukan buruh, menjadi pekerja yang mengurusi lahan-lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet, dan menjadi salah satu penghasil karet dan sawit terbesar di Indonesia. Emang daerah di sana cocok sekali untuk ditanami sawit dan juga karet. Nah, masyarakat di Jambi itu memiliki sifat yang cenderung sebenarnya sangat bersahabat, akan tetapi karena perbedaan lingkungan tersebut banyak yang salah mengartikan dan banyak juga yang tidak dapat mengikuti cara mereka berbaur dan bergaul terhadap orang lain, masyarakat, sehingga masyarakatnya itu sangat berbeda dengan tatanan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Nah, saya akan menampilkan beberapa gambar nanti di akhir video tentang Gunung Kerinci dan lain-lainnya. Nah, di Jambi juga terdapat suatu peninggalan sejarah, yaitu Candi Muaro Jambi, yang peninggalan dari Kesultanan Jambi yang sudah ada sejak zaman Belanda atau Indonesia belum berdiri. Nah, bisa dibilang juga pada saat Kerajaan Sriwijaya masih ada. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.